Halo semuanya, pernah nggak sih kamu mikir kalau dengar kata probabilitas, yang kebayang tuh cuma rumus matematika rumit di papan tulis? Padahal di dunia nyata, konsep ini tuh beneran jadi senjata rahasianya para profesional sistem informasi loh. Ini bukan cuma soal ngitung peluang koin, tapi ini adalah mesin penggerak di balik algoritma yang ngatur platform teknologi raksasa, bantu kita memitigasi resiko, dan ngebaca gimana sih perilaku pengguna kita yang sebenarnya. Coba deh bayangin sebentar, kamu lagi jadi admin yang megang server e-commerce skala masif. Ada jutaan transaksi tiap harinya. Terus pertanyaan terbesarnya adalah, gimana caranya kamu bisa nebak dengan presisi kapan server itu bakal kelebihan beban dan akhirnya crash? Jelas kita nggak bisa kan cuma ngandelin insting atau tebak-tebakan doang. Kita butuh data. Dan yang lebih penting lagi, kita butuh probabilitas buat nerjemahin data masa lalu jadi prediksi masa depan yang beneran bisa kita jadikan acuan bertindak. Oke, mari kita bedah kenapa probabilitas ini wajib banget dikuasai di sistem informasi. Ada 4 pilar utamanya. Pertama, buat analisis kinerja, kayak ngeprediksi risiko downtime server. Kedua, ini fondasi buat keamanan siber, misalnya buat deteksi kalau ada login yang aneh. Ketiga, tanpa probabilitas, hal keren kayak data mining atau AI, contohnya algoritma naive Bayes, itu nggak bakal pernah ada. Dan keempat, manajemen proyek teknologi. Kita kan sering banget tuh kerja di bawah ketidakpastian. Nah, probabilitas bantu kita ngukur seberapa besar peluang suksesnya. Peta jalan kita hari ini cukup simpel. Kita bakal bahas dasar dan risiko sistem, lanjut ke komplement dan keamanan, terus kejadian saling lepas pada UI, dan ditutup dengan analitik pengguna beririsan. Kita mulai dari yang pertama, dasar dan risiko sistem untuk menghitung uptime server. Sebagai fondasi dasarnya, rumus probabilitas itu sebenarnya sederhana banget. PA sama dengan NA dibagi NS. Simpelnya, NA itu kejadian yang lagi kita pantau, dan NS itu total semua kemungkinan yang ada. Konsep fundamental ini mutlak dibutuhin sebagai batu loncatan sebelum kita masuk ke statistika inferensial buat nganalisis metrik sistem yang lebih ribet. Biar lebih kebayang, misal nih, ada web server yang punya histori mati atau downtime selama 1 jam dalam pengamatan 24 jam. Berapa sih probabilitas server itu tiba-tiba mati di waktu acak? Pakai rumus tadi aja, 1 dibagi 24. Hasilnya sekitar 0,0417 atau 4,17%. Kalau dipikir-pikir, angkanya kelihatan kecil banget kan? Tapi poin krusialnya ada di sini. Apa dampak 4,17% ini buat bisnis? Kalau kita tarik proyeksi ini ke jangka panjang, katakanlah 100 hari atau 2.400 jam, server kamu itu diprediksi bakal offline selama lebih dari 100 jam. Bayangin aja kekacauan dan kerugian finansial dari 100 jam layanan yang terputus total. Jadi, probabilitas berhasil ngebuka mata kita, ngubah persentase yang kelihatannya kecil, jadi alarm bahaya bisnis yang benar-benar nyata. Masuk ke bagian kedua, kita bahas komplement dan keamanan dalam menganalisis data login. Gini, kadang untuk menganalisis suatu kegagalan, kita tuh harus ngelihat sisi gelap dari data. Disinilah aturan komplement memberan. Karena total probabilitas itu pasti 1, maka peluang sebuah kejadian nggak terjadi, kita sebutnya komplement, itu tinggal 1 dikurangi probabilitas kejadian itu sendiri. Ini cara elegan banget dari matematika buat langsung ngasih tahu kita seberapa besar tingkat kegagalan saat kita cuma tahu tingkat keberhasilannya. Contoh realnya, dari data historis, peluang rata-rata user sukses login itu 98%. Nah, pakai aturan komplement tadi, kita otomatis tahu tingkat kegagalannya adalah 2%. Konsep yang sama persis bisa kamu pakai pas lagi mantau traffic API loh. Misalnya, sistem kamu nangkep ada 250 kegagalan respons dari total 10.000 request yang masuk. Kita bisa langsung hitung tingkat komplement atau kegagalannya. Nah, angka kegagalan 2% dari login tadi itu bukan cuma statistik biasa, itu adalah resiko beneran. Artinya, dari 100 percobaan login, rata-rata ada 2 orang yang nyangkut dan gagal masuk. Buat tim TI, 2 user yang terkunci ini tuh sinyal merah. Harus ada tindakan segera, entah itu benerin bug, naikin kapasitas, atau nge-patch keamanan sistem saat itu juga. Lanjut ke bagian 3, kita bakal ngulik soal UI yang saling lepas dan gimana kita melacak klik pengguna. Nah, apa sih bedanya kejadian saling lepas dan yang enggak? Ini menarik. Saling lepas itu ibarat kamu nggak bisa nekan tombol simpan dan batal di waktu yang sama persis. Atau dalam konteks sistem pembayaran, transaksinya nggak mungkin berstatus gagal sekaligus berhasil. Nah, kalau tidak saling lepas, itu kejadiannya bisa tumpang tindih. Contohnya, ada user yang lagi berstatus online dan di saat yang sama dia juga punya hak akses admin. Membedakan dua kondisi ini wajib hukumnya biar kita nggak salah milih rumus analisis.
Mari kita aplikasikan konsep kejadian saling lepas. Misal, setelah ngedit profil, peluang user ngeklik simpan itu 0,75. Peluang mereka ngeklik batal 0,15. Karena mustahil mereka ngeklik keduanya barengan, berarti irisannya 0 dong, kita tinggal tambahin aja keduanya. 0,75 tambah 0,15, totalnya 0,90. Artinya, kepastian user bakal nyelesain sesinya, entah itu disimpan atau dibatalin, ada di angka 90%. Buat kamu yang suka banget sama desain UI UX, di sini nih probabilitas berubah jadi investigasi ala detektif. Kalau aksi yang jelas tadi peluangnya 90%, pertanyaannya, sisa 10%-nya kemana? Nah loh, 10% ini adalah anomali. Ini ngerujuk ke user yang nutup browser tiba-tiba, atau parahnya lagi aplikasi kita nge-crash sebelum mereka sempat ngapa-ngapain. Angka yang hilang ini jadi petunjuk kuat buat desainer kalau ada kebocoran di interaksi aplikasi yang harus segera ditambal. Di bagian terakhir, bagian 4, kita bahas analitik pengguna beririsan untuk melihat perilaku makro. Terus, gimana ceritanya kalau fitur aplikasi itu bisa dipakai beririsan? Ini yang kita sebut tidak saling lepas. Karena user bisa aja ngelakuin dua hal beda dalam satu waktu. Kita nggak bisa asal nambahin probabilitasnya. Kalau cuma ditambahin, kita malah bakal ngitung user yang sama 2 kali. Makanya kita pakai rumus ini, di mana kita harus ngurangin probabilitas irisannya, supaya data analitik kita tetap presisi. Coba kita hitung pakai studi kasus deh. Dari 500 user aktif, 300 orang buka fitur katalog, 200 orang buka pencarian, dan ada 100 orang yang pakai dua-duanya. Kalau kita pengen tahu peluang user pakai katalog atau pencarian, kita masukin ke rumus tani. Peluang katalog itu 300 per 500 alias 0,6. Peluang pencarian 0,4, irisannya 0,2. Jadi 0,6 ditambah 0,4 terus dikurangin 0,2. Hasilnya adalah 0,8 atau 80%. Berarti 80% user kita benar-benar berinteraksi dengan navigasi utama. Nah, dari hitungan tadi, muncul satu pertanyaan yang bikin mikir. Kalau 20% aktif, 20% sisanya ngapain dong? Jangan-jangan UI kita membingungkan? Atau mungkin ada kejadian saling bebas yang lagi terjadi? Misalnya gangguan koneksi di infrastruktur multi-region cloud kita yang bikin mereka stuck. Dengan nguasain probabilitas dasar ini, kamu sebenarnya udah buka gerbang buat analitik tingkat dewa. Nanti, kamu bahkan bisa pakai teorema bias buat memprioritaskan perbaikan sistem. Contohnya, pakai data umur dan pendidikan user buat nentuin, mending kita benerin modul pembayaran duluan atau modul profil user ya. Masuk ke bagian 4, independensi dan keandalan server. Perusahaan besar kayak bank misalnya, haram hukumnya menaruh semua data di satu keranjang. Anggaplah kita punya database operasional di region barat dengan risiko gangguan 2%. Terus kita bangun duplikatnya di region timur yang risikonya juga 2%. Kunci dari arsitektur multi-region ini adalah mereka kerjanya independen alias saling bebas. Jadi kalau server barat mati karena bencana, server timur tetap anteng berjalan tanpa terpengaruh. Disinilah letak keajaiban matematikanya bekerja dengan indah. Buat tahu seberapa besar peluang kedua region ini mati barengan, yang artinya sistem perbankan kita lumpuh total, kita tinggal kalikan peluangnya. Coba bayangkan, 0,02 dikali 0,02 itu sama dengan 0,004. Cuma 0,04%. Dari resiko 2%, anjlok drastis jadi 0,04%. Itulah rahasia besarnya kenapa aplikasi M-Banking kalian jarang banget down. Lanjut ke bagian 5, ini primadonanya nih, teorema Bayes buat menentukan prioritas. Coba lihat matriks dari tim QA ini, total ada 300 bug. Sekilas, modul profil user itu juaranya punya 200 bug. Sedangkan modul pembayaran cuma 100. Tapi tunggu, cek deh kolom bug kritis. Dari 120 bug kritis yang ada, ternyata 80 diantaranya datang dari modul pembayaran. Wah, dilema nih. Sumber daya developer kita kan terbatas. Kemana kita harus fokus? Beresin modul yang total bug-nya banyak atau yang bug kritisnya numpuk? Disinilah logika probabilitas bersyarat bias menyelamatkan kita. Pertama, peluang menemukan bug kritis secara keseluruhan itu 40%. Kedua, peluang menemukan bug kritis kalau kita lagi mengecek modul pembayaran itu 80%. Nah, masukkan angka-angka ini ke rumus Bayes dan boom! Kita dapat probabilitas bersyarat yang mengejutkan sebesar 66,7%. Artinya, kalau tiba-tiba ada satu laporan bug kritis baru masuk secara acak, kemungkinan besar, tepatnya 66,7%, itu asalnya dari modul pembayaran.
Inilah yang membedakan engineer biasa sama seorang pemimpin teknologi. Walaupun modul profil user punya bug 2 kali lipat lebih banyak, modul pembayaran itu prioritas mutlak, tanpa kompromi. Kenapa? Karena 80% bug di situ sifatnya kritis dan langsung mengancam urat nadi transaksi perusahaan. Teorema bias ngebantu kita menembus ilusi angka total. Oh ya, sekedar fun fact nih, logika probabilitas bersyarat yang sama persis ini juga sering banget dipakai lo sama tim HR, misalnya buat prediksi probabilitas kesuksesan seorang kandidat berdasarkan irisan umurnya versus riwayat pendidikannya. Super matematis, tapi impactnya sangat terasa ke keputusan manusiawi. Nah, sampailah kita di bagian akhir, keputusan bisnis berbasis data. Kalau ada satu insight penting yang wajib kalian bawa pulang dari bedah materi hari ini, ingatlah kutipan ini. Angka hanyalah awal, analisis dampaknya adalah pekerjaan Anda sesungguhnya. Paham ngitung irisan sistem keamanan, independensi database, atau teorema Bayes itu cuma pondasinya aja. Nilai jual kalian yang sesungguhnya di industri IT itu terletak pada kemampuan melihat bahwa ada 10% user yang butuh dibantu atau paham betul bahwa angka 0,04% itu berarti jaminan operasional tanpa downtime. Jadi, setelah kita membedah dan melihat sendiri kekuatan dari probabilitas tadi, saya mau meninggalkan satu pemikiran buat kalian semua. Apakah kalian sudah siap jadi arsitek sistem IT yang murni digerakkan oleh data? Kami tunggu gerbakan inovasi luar biasa dari kalian. Teruslah kritis, bangunlah sistem yang kokoh, dan sampai jumpa di eksplorasi teknologi kita berikutnya.